Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, teman-teman semuanya. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ajeng Alia Hairunisa selaku moderator dari kelompok 9 yang akan membawakan topik mengenai manajemen keuangan pendidikan di SD Negeri Paseh 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dari anggota grup dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Ajeng Alia Hairunisa dengan NIM 2003032, lalu Nadia Sastabila dengan NIM 2003228. Selanjutnya ada Feni Anggraini dengan NIM 2003184. Dan yang terakhir ada Detia Eka Nurwanti Putri dengan NIM 2005863. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian manajemen keuangan pendidikan, yang kedua, kompartemen manajemen keuangan pendidikan, yang ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan, yang keempat, tugas manajer keuangan, yang kelima, tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Baik, langsung saja kita mulai ke topik yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Nanang Fatah, pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti untuk gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalisme guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan, dan lain-lain. Lalu, yang kedua ya ini kompartemen atau ruang lingkup dari manajemen keuangan pendidikan yang mencakup pertama, perencanaan anggaran atau budgeting. Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran pendidikan. Lalu yang kedua ya ini ada pembukuan atau accounting. Accounting dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua hal. Yang pertama yaitu pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. Kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Yang ketiga ada pemeriksaan atau auditing. Auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang ketiga yang terakhir ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Arwil Dayanto dan DKK, pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, 1 tahun sekali, atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan ini diantaranya dapat ditujukan kepada yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan, yang kedua, Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah atau BAKD, Dinas Pendidikan Daerah, dan lain-lain. Selanjutnya, topik selanjutnya yang akan dibahas yakni mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan
berarti keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dari sumber keuangan, pemanfaatan hingga akuntabilitas keuangan pendidikan. Selain itu, transparansi juga akan meningkatkan tingkat kepercayaan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah melalui kemudahan dalam mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Informasi keuangan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan dapat dituangkan melalui RAPBS yang ditempelkan di papan pengumuman, ruang guru, ruang tata usaha, maupun melalui media online website lembaga pendidikan yang bersangkutan, sehingga semua yang berkepentingan mudah mengetahui sumber keuangan serta pemanfaatannya. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan berarti menggunakan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Ada 3 syarat utama untuk terciptanya akuntabilitas publik, yaitu adanya transparansi, yang kedua adanya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, dan yang terakhir adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat. Yang ketiga ada efektivitas. Pengelolaan keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan mampu mengelola keuangan untuk membiayai kegiatan guna mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada efisiensi. Dari segi hasil kegiatan pendidikan yang dapat dikatakan efisien apabila mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya tertentu, serta mampu memberikan hasil yang terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas manajer keuangan. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan penguasaan ke dalam. Adapun bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak dan pembayaran. Manajer keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah mulai dari cara mendapatkan dana hingga pemanfaatan dana. Berikut di antara beberapa tugas manajer keuangan sekolah. Yang pertama ada manajemen untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua, manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Yang ketiga, manajemen kerjasama dengan pihak lain. Dan yang terakhir ada penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Tujuan pengelolaan keuangan pendidikan adalah mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya. Sobri Sutikno pada tahun 2012 halaman 90. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasannya. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Detya. Kepada Detya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengelolaan pendidikan seperti selain dari yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi Nadia, tim dosen UPI bidang administrasi pendidikan Bandung tahun 2000 halaman 261 menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan manajemen keuangan pendidikan. Nah, yang pertama, menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana itu untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua, memelihara barang-barang atau aset sekolah. Dan yang ketiga, menjaga aturan dan praktik penerimaan, pencatatan, dan pengelolaan uang diketahui dan dilaksanakan.
Slide selanjutnya. Kemudian ada hasil wawancara manajemen keuangan sekolah. Wawancara saya sendiri, Devi Ekanawati Putri, nama sekolah SD Negeri Pasir 2, alamat Jalan Nagrak, Desa Pasir Kaler, nama kepala sekolah Dodoy Ediana, SPD, nama bendaharanya Diah Sudiana, SPD, jumlah guru dan staf ada 14 orang, jumlah siswa 237 orang, fasilitas sekolah cukup memadai atau sudah layak. Next slide. Nah, perencanaan pembiayaan sekolah di SD Negeri Pasir 2 itu disusun berdasarkan hasil musyawarah antara guru dan komite sekolah berdasarkan hasil evaluasi sekolah meliputi 8 standar nasional pendidikan nasional. Nah, hasil musyawarah antara guru dan komite itu dituangkan dalam program perencanaan jangka pendek atau 1 tahun, dituangkan dalam bentuk rencana anggaran kegiatan sekolah yang pelaksanaannya dicatat dalam BKU atau buku kas umum dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang kepada pengawas setiap bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Devi atas penjabarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Kepada Feni, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengawasan pembiayaan sekolah. Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah, komite sekolah, pengawas sekolah, hingga dinas pendidikan dan investor. Pelaksanaan supervisi pembiayaan sekolah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui yang pertama yaitu dengan kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, kesesuaian hasil yang dicapai dalam teknis bidang administrasi dan operasional dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, penggunaan fasilitas yang ada seperti manusia, biaya, peralatan, dan organisasi secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir yaitu perubahan sistem atau sistem lain untuk mencapai hasil yang sempurna. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu yang terlibat dalam pembiayaan sekolah dalam perencanaan ini yaitu guru dan sekolah komite. Dan pelaksanaan proses pembiayaan di sekolah ini, proses pelaksanaan pembiayaan di sekolah mengacu pada rencana yang telah ditentukan. Pembukuan uang masuk dan uang keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Penggunaan anggaran memperhatikan prinsip umum pengeluaran, yaitu manfaat penggunaan uang minimal harus sama jika uang tersebut digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Slide selanjutnya. Nah, sekarang ada evaluasi pembiayaan sekolah. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Dalam lembaga pendidikan, bidang pengelolaan pembiayaan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan pembiayaan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber dana dan jumlah. Perincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga dapat mempermudah pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan berarti penggunaan biaya sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh sekolah tersebut sendiri. Untuk pelaporan manajemen keuangan ini, laporan administrasinya seperti buku kas umum, buku kas pajak, laporan online dalam bentuk soft file. Selanjutnya. Untuk sumber keuangan pembiayaan sekolah ini dari dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah, bantuan proyek seperti APBN dan APBD. Jika dana sekolah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan sekolah, maka dibuatlah program-program kewirausahaan seperti mengadakan kantin sekolah dan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Selanjutnya.
Ini beberapa dokumentasi dari hasil wawancara kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Feni. Sekian penjabaran mengenai manajemen keuangan sekolah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.